Halo, halo, apa kabar Anda semua? Saya akan ngajak ngobrol Anda dengan Bung Rocky Gerung. Ya ini Bung Rocky Gerung ini spesial nih. Saya ngajak ngomongnya beliau ada di Kathmandu, Nepal karena baru turun dari apa ya dari apa pegunungan-pegunungan sekitar Himalaya ya. Dan ini acaranya udah mulai sejak subuh tadi itu bahkan mungkin sebelumnya sudah berlangsung dari salat tahajud itu reuni 212 ada yang akan berlangsung sampai siang hari yang dipusatkan di Masjid Atin ya. Tidak biasanya seperti di Monas atau apa gitu. Dan kedua ini ada hari ini juga Anies Baswedan memulai kunjungan di Banda Aceh dan ini pasti menarik karena acaranya juga pas ada berupa sholat Jumat ya, kegiatannya sholat Jumat. Kalau Anda pernah ke Aceh itu Masjid Baitur Rahman tuh memang ikonik dan besar sekali. Nah ini menarik. Ini saya akan ajak ngobrol dengan Bung Rocky Gerung mumpung ada di ketinggian, jadi bisa melihatnya dengan helikopter view. Gitu ya Bung Rocky. Ya, kalau saya lihat dari cara helikopter view atau bird's eye view, Ya. itu terhubung dengan mudah kita lihat terhubung antara Atin dan Baitur Rahman itu. Ya. Karena itu dua kualitas yang menghendaki ada perubahan tuh. Dan nggak ada cara lain memang selain sinyal-sinyal politik Islam. Tapi justru itu yang mungkin sekali sedang dijebakkan pada Anies, supaya Anies hanya diingat sebagai orang yang masanya cuma di sekitar masjid. Tetapi orang lupa bahwa pintu masuk Islam adalah pintu masuk strategis untuk mempersoalkan ketidakadilan. Jadi itu memang yang orang harapkan dari Anies tuh. Kan nggak mungkin Anies datang sebagai agen kapitalis kan. Anies pasti datang dengan agen keadilan. Dan kan Anies secara kultural dekat dengan Muslim politics, maka pasti orang akan menduga Anies hanya bisa bermain politik Islam. Loh, ini bukan Anies yang bermain politik Islam, ini pemerintah yang takut Anies diasuh oleh Islam, kan itu intinya kan. Padahal semua capres itu pasti butuh suara Islam yang mayoritas. Jadi terlihat bahwa ini peristiwa yang akan berlanjut karena istana tuh kehilangan cara untuk bermain enak, bermain cantik gitu kan. Jadi kalau memang Anies beredar di Baitur Rahman, lalu 212 ada di Atin, ya Ganjar bikin aja satu event di mana yang kan amplopnya masih cukup banyak kan, tinggal ditaruh yang warna hijau apa warna merah tuh isinya tuh. Tetapi Anies itu itu yang saya lihat dari atas helikopter kira-kira begitu tuh. Kita bisa bayangkan bahwa orang menunggu Anies tiba. Kalau Ganjar, orang menunggu Ganjar bagi amplop, kan beda sekali kan. Kan? Karena udah dibiasakan bahwa bukan Ganjarnya maksud saya, kelompok Jokowi kalau bikin event itu pasti megah, mewah. Lalu pulang, lalu orang saya lihat di sosial media orang pamer-pamerkan dapat uang segala macam. Tapi apa benar mereka dapat uang itu akan milih Ganjar atau milih ulang Pak Jokowi? Karena itu kan mobilisasi, itu bukan partisipasi. Dan dalam politik kita tahu dua kualitas, atau dia partisipasi atau dia mobilisasi. Nah, Anies adalah politik partisipasi. Geng Ganjar itu adalah politik mobilisasi itu. Nah, orang udah tahu bahwa politik mobilisasi itu mengakibatkan negara ini ambruk, buruk tuh, patah tiang-tiang etisnya. Nah, Anies paham bahwa dia mesti kembalikan manfaat dari politik partisipasi itu. Tapi sekali lagi kita tetap ingin lihat satu permainan politik yang di ujungnya ini apa sebetulnya intinya. Ketakutan Pak Jokowi, kecemasan Ganjar, dan sangat mungkin PDIP juga merasa ya kalau begitu Anies aja yang kita dukung. Karena Ganjar maupun Pak Jokowi tidak tunduk pada konstitusi partai kan. Jadi semuanya bisa berlangsung tuh. Dan itu yang kita anggap bahwa karena ambisi satu orang, maka potensi seperti Anies atau orang lain itu akan dijegal. Jadi siapapun yang terasa, saya mulai merasa bahwa Nasdem satu waktu dia mungkin dalam seminggu ini dia akan menyatakan mengundurkan diri dengan konsekuensi banyak sprindik yang akan keluar. Tapi cuman itu yang bisa menyelamatkan Anies. Kalau Nasdem tidak membuat keputusan bahwa dia akan bela Anies, itu artinya Nasdem masuk angin dan artinya Anies nggak akan jadi presiden. Jadi bolanya ada pada Nasdem sekarang. Mau bela apa enggak tuh? Segera diumpankan apa tidak. Tetapi kalau Nasdem bilang dia nggak bisa bela, Anies sudah keburu jadi kayak avalanche. Kemarin saya lihat ada avalanche di Jingjiri. Jadi bola salju Anies itu udah bergulir dan nggak mungkin lagi dicegah dengan alasan apapun. Publik udah masuk pada satu parameter baru
untuk menginginkan perubahan dan membuat kontras kebijakan dengan Presiden Jokowi. Dan itu yang namanya demokrasi. Demokrasi kan harusnya berubah dari satu kontras ke kontras yang lain. Ya, ya. Oke, mari kita bahas satu persatu meskipun peristiwa ini nantinya pasti akan terhubung ya. Apa artinya dengan Reuni 212 ini sekarang ini, Bung Rocky? Apa arti pentingnya dalam situasi sekarang menjelang tahun-tahun politik ya? Karena di situ ini yang menarik, ternyata kemudian panitia tidak memutuskan untuk mengundang Anies Baswedan, dan alasannya disebutkan bahwa ya memang kita tidak akan mengundang tokoh-tokoh politik. Nah, sementara soal Habib Rizik Syihab belum tentu hadir, karena kita tahu, saya nggak tahu, mungkin belum habis ya masa pembebasan bersyaratnya Habib Rizik itu. Tapi tetap saja orang melihat ini adalah satu, meskipun mereka tidak mengundang Anies Baswedan, one day ini satu kekuatan yang juga harus diperhitungkan pemerintah, dan mungkin nanti akan menyatu kembali dengan Anies Baswedan. Saya kira itu satu strategi yang sangat cantik sebetulnya. Tidak mengundang Anies Baswedan. Tidak mengundang artinya secara eksplisit mengatakan Anies adalah presiden kita, tuan. Kan kalau diabaikan lain, ini kami tidak akan mengundang karena Anies nanti akan mengganggu stabilitas politik. Jadi pada waktu diucapkan tidak akan mengundang, mereka tahu Anies adalah faktor. Kan itu intinya kan. Yes. Dan akan dikatakan sebetulnya secara terbalik, oke, demi masa depan Anies kita nggak akan mengundang Anies. Yeah. Jadi kira-kira begitu cara berpikirnya. Jadi semakin Anies tidak diundang, semakin 212 itu berkualitas. Karena mereka paham bahwa begitu dimasukkan ke 212, maka politik identitas dicapkan lagi pada Anies kan. Ya. Jadi 212 betul-betul udah pinter, dan dulu juga memang pinter. Sekarang karena dia harus siksa, dia makin pinter. Jadi 212 ya. Lebih taktis saya kira ya. Lebih taktis, nah itu istilah bagusnya. Ya. Dia sangat tactical sekarang karena dia tahu dia akan dijebak tuh. Jadi itulah itu akibatnya kalau kekuasaan itu nggak ngerti cara berpolitik yang tadi taktis itu. Jadi dipamer semua kekuasaan di masuknya G20 juga dipamer sampai di GBK. Saya mau bilang itu dari G20 ke GBK itu pameran kekuasaan, Festival of Power. Sementara masyarakat kecil itu menunggu event-event kecil dengan Anies itu. Jadi Anies akan beredar terus. Nah, saya menghitung bahwa dalam 2 minggu ke depan Anies itu udah separuh Indonesia, dan itu artinya kalau 2024 dianggap masih lama, ya publik akan minta dipercepat aja karena udah separuh Indonesia. Mau diapain coba? Ya. Oke, ini menarik ya. Jadi 212 mulai taktis gitu, tapi tetap saja kita tidak bisa mengabaikan ini sebagai faktor yang nanti akan ikut menentukan pada Pilpres 2024 ya, Bung Rocky ya. Ya, jadi dulu 212 itu masa hanya dilihat sebagai masa jutaan orang. Sekarang dia bukan masa lagi, dia berubah menjadi momentum. Itu lebih berbahaya lagi itu kan. Berbahaya bagi rejim tentu. Ya, jadi begitu dia jadi momentum, nggak penting lagi mau 1 juta orang atau 2 orang, itu kalau udah jadi momentum, dia yang akan lead gitu. Jadi jangan anggap kalau di Atin itu dibuat nanti mungkin tahun depan itu, tapi kalau tahun depan Anies sudah jadi presiden ya. Jadi tetap terlihat ini adalah kumpulan kualitas, kira-kira begitu, bukan lagi kumpulan kuantitas. Nah, politik yang berubah menjadi kualitas itu artinya dia udah melampaui kuantitatifnya tuh. Jadi sekali kualitas itu bergerak, kuantitatifnya akan ikut. Nah, kira-kira begitu. Ini saya cuma menerangkan bahwa perpolitikan Indonesia selalu dimulai dari kegugupan rejim untuk mengendalikan keadaan. Nah, terlihat rejim gugup, karena itu Anies akan dicegah di mana-mana. Nah, dalam rumus politik, seseorang yang disiden, kalau disiden artinya yang tidak mau memihak pada pemerintah, para disiden ini semakin disingkirkan, semakin dihidupkan oleh harapan publik. Jadi rakyat kecil menganggap ya Anies memang udah presiden, mau diapain lagi coba. Ya. Nah, ini menarik ya, karena kan hari ini memulai kunjungannya, dan kemudian sejak kemarin kita sudah dengar kabar bahwa izin untuk lokasi yang akan digunakan oleh Anies itu dicabut. Padahal tadinya sudah diizinkan ya, ini di sebuah taman gitu di Kota Banda Aceh. Dan saya kira alih-alih ini malah mencegah Anies, tapi malah mengundang orang ingin tahu menjadi lebih besar saya kira ya, pelarangan pencabutan izin semacam ini. Saya bayangin semua ibu kota
bikin peraturan yang sama tuh. Tapi Anies setiap kali datang aja ke bandara tuh, siapa yang mau cegah kan? Jadi mau dicegah di mana? Nanti dicegah supaya nggak boleh terbang, dicegah dari Jakarta ke sana kan nggak bisa tuh. Jadi kalau Anies, jadi ini yang kita sebut sebagai critical momennya udah dapat. Anies kemanapun ya akan dianggap bahaya, tapi orang akan nunggu bahaya itu datang. Karena setiap kali kita bicara tentang masa depan, memang nggak ada kadernya. PDIP nggak punya kader, Pak Jokowi nggak punya kader, relawan punya kader, namanya Anies tuh. Di dalam politik relawan itu nebenglah Nasdem. Sekarang Nasdem ragu-ragu mau jalan apa enggak tuh. Jadi Nasdem akhirnya juga akan ditanggalkan oleh relawan. Kan mestinya Nasdem protes, kenapa izin Anies nggak boleh? Belum zaman kampanye, kenapa nggak? Ini memang bukan kampanye, ini sosialisasi aja kan. Jadi tetap kita tagih Nasdem ini mau jadi jagoan atau sekedar nunggu di tikungan atau numpang di garis finish nanti. Itu etika itu yang kita tunggu dari Pak Surya Paloh tuh. Ya. Oke, jadi ini sebenarnya menurut saya ini bisa jadi satu blunder ke blunder lain ya, karena ternyata pelarangan itu seperti disampaikan oleh DPP Nasdem tidak hanya terjadi di Banda Aceh. Mereka sudah dengar juga yang di Riau juga sudah lokasi yang tadinya akan digunakan untuk Anies, acara kegiatan Anies katanya dibatalkan juga izinnya karena mau digunakan oleh pemerintah setempat. Nah, yang menarik ini kan setelah dari Aceh, Anies Baswedan akan ke Sumatera Barat. Ya, nah ini menarik tanggal 3 dan 4 Sumatera Barat. Ada dua hal yang menarik menurut saya karena bagaimanapun tahu ini daerah oposisi. Dan kemudian penguasanya juga penguasa oposisi karena dari PKS. Dan satu lagi kita ingat bahwa dari Pilpres lalu 2 kali Pilpres itu daerahnya Pak Prabowo. Ini kan jadi dua hal yang menarik saya kira nih fenomena nanti di Sumatera Barat itu. Ini saya bayangkan ini kekacauan akan terjadi mulai bulan depan mungkin di Desember Januari. Pola ini akan berlangsung terus di yang kita sebut kakofoni dalam politik. Jadi kayak ada kebisingan, tapi orang nggak tahu dari mana sumber bisingnya itu. Dan istana akan kehabisan cara untuk mencegah Anies. Dan kita ingin lihat, bayangkan misalnya kita bikin prediksi. 2 minggu ke depan Nasdem bilang kami keluar dari istana tuh. Itu artinya sambutan publik pada Nasdem akan gila-gilaan, termasuk pada Anies. Jadi mestinya Surya Paloh ambil risiko aja. Bilang aja kami mau berkelahi dengan istana, berkelahi dalam konsep, berkelahi dalam gagasan. Lalu mulai putuskan bahwa kami memang pernah mendukung Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi di ujung pemerintahannya bersikap tidak adil pada kami. Itu alasan etis kan, bukan alasan politik. Tetap aja bersahabat. Tetapi Anies adalah calon dari Nasdem. Nasdem dilarang untuk mempromosikan Anies, kan ajaib kan. Jadi itu artinya standar etisnya kan berbeda. Kenapa kalau Ganjar nggak ada yang larang kan itu. Jadi mestinya Nasdem ini juga pakai otak gitu, pakai akal sehat itu supaya bilang aja bahwa kenapa kami diperlakukan secara tidak adil, bukan Nasdemnya tapi calon dari Nasdem. Kalau begitu kan bilang dari awal dong Pak Jokowi, saya nggak suka Anies karena itu Nasdem kalau mau pilih Anies silahkan keluar tuh. Kan itu justru momentumnya ada pada Nasdem nih. Jadi saya mau dorong aja nih teman-teman Nasdem. Jadi jagoan dong, masa yang di elus-elus ayam jagonya tiba-tiba dibiarkan berterbangan ke kiri kanan. Kan tidak etis juga bagi Anies. Anies juga, dan bagi Anies ya putuskan aja. Kalau Nasdem nggak mau bela dia, bilang aja saya akan cabut, saya akan kembalikan mandat pada Nasdem, saya akan terima mandat dari relawan. Nah relawan itu lebih berguna daripada partai yang semacam Nasdem yang plan. Ya. Nah, ini menarik ya. Saya kira momentumnya sangat bagus karena kalau awal-awal kan sejumlah lembaga survei menyebutkan bahwa Nasdem suaranya akan merosot ketika mengusung Anies Baswedan, dan ini saya kira survei yang nggak masuk akal. Tapi belakangan mulai muncul lembaga-lembaga survei yang menunjukkan bahwa elektabilitas Nasdem itu merangkak naik sekarang dengan mendukung Nasdem. Dan saya kira saya lebih percaya dengan survei-survei kayak akal sehat kita bisa menyimpulkan semacam itu ya, Bung Rocky ya. Dan kemudian juga saya mengamati, ini menarik juga, beberapa lembaga survei yang selama ini menjagokan Ganjar, kita tahu bekerja untuk Ganjar, itu secara perlahan sudah mulai mengubah publikasi surveinya. Disebutkan bahwa angka Anies sudah mulai terus merangkak naik dan mulai mendekati angka Ganjar, sementara Ganjar stagnan gitu. Itu kita tahu taktik semacam itu kan, dan justru nanti satu waktu lembaga survei akan berbalik arah itu. Karena bagi mereka kan bukan soal prinsipnya kan, yang penting kan uangnya ada gitu kan. Jadi
jadi bagaimanapun kita melihat keburukan politik Indonesia itu, opini publik dikendalikan tuh, kesempatan untuk kompetisi itu dihalangi tuh. Di semua itu menyebabkan orang benci dan muak lihat perpolitikan Indonesia tuh. Itu sebetulnya intinya. Nah, Pak Jokowi nggak pernah tahu bahwa orang udah muak dengan politik. Jadi sebetulnya kalau hari ini kita deklarasikan Liga Boikot Pemilu, itu pasti dianggap oke, lebih baik Liga Boikot Pemilu, dan orang akan anggap Liga Boikot Pemilu itu ada bagian dari gerakan relawan Anies. Karena orang nggak mungkin Liga Boikot Pemilu itu tanpa ada tokoh kan. Padahal kita mau boikot semua calon. Nah sekarang bisa berubah tuh. Jadi jangan salahkan kita kalau Liga Boikot Pemilu itu akhirnya berpihak pada Anies kan. Karena fairnessnya nggak ada. Ya. Oke, Bung Rocky, selamat menikmati suasana kota Kathmandu ya. Saya kira minimal menjauh sebentar dari hiruk pikuk politik Indonesia, dan kemudian tapi ternyata ketemu juga hiruk politik kecil ya di Kathmandu ya. Iya, ada hiruk pikuk di sini, tapi ini negara yang demokrasinya sangat terbatas sebetulnya. Dan saya berupaya buat tinggal lebih lama supaya rambut bisa lebih putih. Dan ini kalau wajahnya ini udah hancur nih karena kena matahari seminggu. Oke. Susah itu, bergerut itu susah ini. Dan ini monarki ya, di Nepal ini kan negara monarki kan ya. Nah, tadinya monarki, tapi kemudian monarkinya itu saling bunuh-bunuhan. Itu jadi ini negara dulu ada raja 10 tahun lalu terjadi saling bunuh di istana, lalu berubah jadi republik, dan republik di bawah kendali Cina itu. Jadi sebetulnya ini protektorat Cina, walaupun dia negara yang diakui PBB, tetapi dalam politik dia tergantung pada Cina. Dijepit oleh India, jadi orang Nepal selalu menganggap kalau Cina dan India berkelahi dia habis, karena Nepal nggak punya sumber daya selain turisme dan naik gunung tuh. Oke. Terima kasih Bung Rocky. Sampai ketemu lagi 0%. 0 is 0.